Puji Tuhan saudara, selamat pagi, selamat bergabung sekali lagi di ibadah online Gereja Guiding Light. Dan saya yakin saudara pagi hari ini kita semua sudah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan dan meninggikan nama Tuhan Yesus. Saya ajak kita semua saudara dimanapun yang saudara berada, marilah kita mengangkat pujian ini dengan suara saudara. Sebab seperti saya katakan, itulah ekspresi iman kita. Haleluya. Puji Tuhan. Saya berdoa Tuhan memberkati kita semua di dalam ibadah pagi hari ini. Amin. Haleluya. Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu. Yesusku, pujian dari hatiku selalu di setiap waktu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai,
dia, saudara. Apa yang dia telah kerjakan bagi kita semua di atas kayu salib, karya yang mulia dan besar, saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Segala puji hormat kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita siap-siap. Izinkan Tuhan Roh Kudus untuk dicurahkan di atas kita semua. Haleluya.
sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Saudara semuanya, umat pilihan Allah, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Yesus. Dialah Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Dia. Haleluya, saudara. Puji Tuhan. Mari semua kita siapkan diri kita untuk masuk di dalam ruang kudus-Nya, menyatakan kebesaran-Nya, kemuliaan-Nya yang tidak tertandingi. Allah mana seperti Allah kita, saudara, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kasih. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And all will see how great is our God. Age to age He stands, and time
Allah kita, saudara. Biar pagi hari kita amati, kita renungkan betapa besar kuasanya, betapa besar otoritasnya yang berdaulat di atas segalanya. Saudara, saat kita merenungkan ini, maka iman kita pun akan bangkit, saudara. Apapun tantangan yang saudara hadapi, ketahuilah dan beriman dan percaya bahwa Allah kita dahsyat, Allah kita mampu. Tuhan sanggup menolongmu di dalam segala situasi. Biar mata kita selalu terpandang kepada Tuhan Yesus, mulanya dan akhirnya dari iman kita semua. Terima kasih Bapa pada pagi hari ini. Kau menyatakan dirimu besar dan dahsyat, kuasa dan mulia Tuhan. Penuh dengan belas kasihan dan kasih sayang. Tiada Allah seperti Engkau yang memelihara umat-Mu dengan setia. Terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan perjamuan kudus pagi hari ini. Biarlah hati kami benar di hadapan-Mu. Ampuni segala dosa kami Tuhan yang tidak berkenan, perbuatan dan sikap yang tidak sesuai dengan Engkau Tuhan. Ampuni kami, biarlah kami layak mengambil roti dan anggur ini. Di dalam nama-Mu yang kudus, Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara, mari kita siapkan hati kita untuk mengambil perjamuan kudus pagi hari ini. Ketahuilah ya, kenapa kita selalu mengambil perjamuan kudus setiap minggu. Karena kita mengenal kuasa dari perjamuan kudus ini. Ada kuasa saudara yang luar biasa. Oleh sebab itu, marilah kita ambil roti dan anggur ini. Dan percaya perlindungan Tuhan ada di atas kita, pemeliharaannya, dan juga saudara perlindungannya, kesembuhannya, dan segala-galanya yang ada telah disiapkan bagi umatnya yang percaya kepada Dia. Mari saudara saya minta saudara angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Saya akan bacakan firman Tuhan. Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan roti ini bersama dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ambil cawan di tangan kanan kita dan angkat tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Mari kita minum bersama saudara. Puji Tuhan saudara, pagi hari ini saya mau sampaikan sesuatu, yaitu kehidupan rohani yang ada di dalam diri kita saudara. Saudara, ada satu hal yang saya rasa bagi saudara yang mendengar berita-berita di kalangan gereja saudara, ya, pada saat apologis Ravi Zacharias yang terkenal di seluruh dunia sebagai apologis, yaitu yang mempertahankan iman. Dan ternyata setelah dia meninggal, barulah muncul kehidupannya yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dia melecehkan banyak wanita dan bahkan memaksa mereka dengan melakukan hal-hal yang
yang tidak sesuai ya saudara. Saya tidak mau mengurai ini lebih dalam lagi, tetapi intinya dia jatuh dalam dosa sebenarnya yang amat dalam. Dan saudara, pada saat hal ini ditanyakan kepada salah satu lagi Josh McDowell, yaitu salah satu apologist yang juga terkenal, yaitu Josh McDowell yang sudah berusia. Dan dia katakan satu hal yang benar, yaitu dikatakan tidak peduli sejauh mana kehidupan rohani saudara, sejauh mana kedewasaan rohani saudara, seberapa lama saudara di dalam Tuhan, saudara masih rentan, masih bisa jatuh dalam dosa seksual ini. Jadi istilahnya tidak ada yang bisa mengatakan tuh aku bebas dari hal ini. Aku tidak akan jatuh, tidak ada orang yang bisa katakan. Berarti selama kita hidup di bumi ini, cobaan itu akan terus menerus saudara, datang di dalam hidup kita. Nah makanya saudara, ini juga hikmat Tuhan yang membuat umatnya selalu bersandar kepada Tuhan. Dan membuat kita semua merendahkan hati senantiasa. Bahwa kita tidak ada hebatnya sama sekali. Yang hebat hanya Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Paulus sendiri juga mengatakan, aku mendisiplinkan tubuhku supaya jangan-jangan aku pun sampai tidak layak untuk diterima, saudara. Rasul Paulus pun tahu, saudara. Sekalipun dia telah menulis begitu banyak surat, yaitu di dalam perjanjian baru dan melayani luar biasa, ya jemaat Tuhan, menginjili, tetapi dia juga sadar bahwa dosa itu selalu menggodanya, saudara. Oleh sebab itu, saudara, saya terbeban untuk sampaikan sesuatu dengan berharapan untuk menolong kita semua. Bagaimana kita dapat hidup lebih baik dan jauh dari dosa itu. Yaitu menekankan kehidupan rohani yang sebenarnya ada di dalam hati dan pikiran kita, saudara. Ini merupakan hal yang penting, berarti saudara kegiatan yang kita harus prioritaskan, yaitu kegiatan rohani yang harus kita prioritaskan, bukanlah di luar, saudara. Melainkan di dalam diri kita. Yaitu kita selalu membangun rohani kita dan juga menyadari, saudara, saya mau tekankan, yaitu menyadari apa yang sedang terjadi di dalam batin kita, di dalam pikiran kita, saudara, di dalam imajinasi kita, ya. Yaitu apa sih yang sedang kita renungkan setiap hari. Makanya perintah Tuhan yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budi. Akal budi itu sebenarnya lucunya adalah bayangan, dianoia, yaitu di dalam pikiran itu ada dibagikan, daya logika, berarti yang di bagian pikiran kita ada yang menganalisa, ada yang membayangkan, ya. Artis-artis itu lebih banyak membayangkan, imagination. Nah, inilah di bagian yang amat rentan. Inilah bagian di mana iblis berusaha untuk menanam bibit dosa di dalam ini, saudara. Di dalam pikiran yang ini yang menurut saya pribadi adalah sesuatu kadang-kadang tidak dapat kita kuasai dengan baik, saudara. Karena dia datang secara imajinasi. Suatu hayalan, bayangan, ya. Kalau dia bagus dalam hal yang baik tentu jadi baik. Tetapi kalau dia ditanamkan bibit yang jahat, maka dia akan membuat kita menjadi jahat. Jadi istilahnya dalam pikiran ini, ya, tergantung yang mana yang kita mau bangun, saudara. Bagi Yusuf,
dia dapatkan mimpi di mana dia akan menjadi pemimpin. Dan itu dibangun terus dan akhirnya benar dia menjadi saluran berkat. Jadi itu imagination atau itu suatu visi yang ada di dalam pikiran kita. Tetapi kita juga tahu saudara bahwa kejahatan, ya, dosa juga datang dari khayalan itu saudara. Jadi gambaran-gambaran yang kita lihat, yang iblis berusaha untuk menanam, ya, menabur di dalam pikiran kita itu untuk berakar juga saudara. Dan kalau kita tidak hati-hati menjaga ladang ini, pikiran ini ya, maka dia akan mulai berakar dan kita akan tergiur oleh hayalan-hayalan yang jahat saudara. Nah mungkin kita tidak sadar bahwa hayalan-hayalan, imajinasi ini adalah sesuatu yang sangat-sangat bahaya sebelum kita bertindak jatuh dalam dosa. Oleh sebab itu saudara, kita haruslah dari mulanya pada saat ada hayalan dan pikiran yang menyerang otak kita ini, kita harus mulai cegah dan mulai kita cabut itu semua. Kita mulai gantikan dengan menghayalkan atau merenungkan firman Tuhan, saudara. Sebab serangan pertama menjatuhkan umat Tuhan bukan dari luar. Dari luar masuk ke dalam pikiran kita, saudara. Jadi tidak mungkin seseorang tuh bisa mau jatuh dalam dosa seketika lihat sesuatu yang menggiur kedagingan, kita langsung besoknya jatuh dalam dosa. Gak mungkin, ya, gak mungkin saya katakan. Tetapi itu juga lewat proses, saudara, lewat proses. Sebuah pohon bisa berbuah tuh nggak satu hari ya. Kita tanam ini pohon, bibitnya besoknya langsung berbuah. Nggak mungkin. Dia pasti berakar dulu. Demikian juga saudara, bibit ini yang jatuh dalam dosa adalah sepanjang tahun, sepanjang bulan yang dipelihara secara mungkin secara tidak sadar, mungkin tidak, saya tidak tahu, tetapi dibiarkan saudara untuk terus ada di dalam pikiran kita. Maka saudara, ini adalah sesuatu yang apa, first defense ya, yang pertama, pertahanan yang pertama itu dirobohkan dulu. Jadi iblis merobohkan pertahanan yang pertama itu dari dalam diri kita dulu, saudara. Ya. Ditambah kedagingan kita yang cenderung tergiur dalam dosa. Saya mau ulangi. Kedagingan kita ditambah godaan iblis menjadi suatu kekuatan di dalam diri kita untuk merubuhkan, untuk menjatuhkan kita. Maka tantangannya apa? Perangnya bagaimana? Senjatanya apa? Ya, senjata adalah Roh Kudus dan firman Tuhan yang ada di dalam diri kita menolak semua ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita terdahulu lihat suatu firman yang saudara tidak asing lagi, yaitu di dalam Roma, ya saudara. Roma pasal 12, saya rasa yakin banget saudara tidak pernah, istilahnya saudara sangat kenal banget firman ini. Khususnya bagi saudara yang mungkin sering ikut gereja Guiding Light, maka ini merupakan hal yang sangat kita tekankan. Roma pasal 12 ayat 1 sampai 8. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Lihat, bukan hidupmu saja, tapi tubuhmu. Tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu
adalah ibadah yang sejati. Kenapa Rasul Paulus menekankan tubuhmu dipersembahkan, tidak hanya hidupmu dipersembahkan. Karena jika kita sanggup mempersembahkan tubuh kita yang kudus, berarti secara tidak langsung kita sudah persembahkan kehidupan rohani kita yang di dalam ini kepada Tuhan dalam kekudusan. Sebab tubuh itu tidak bisa menjadi kudus sebelum jiwa kita itu kudus. Sebelum jiwa itu kudus, roh itu harus kudus dulu. Makanya manusia itu harus lahir baru. Harus terima Tuhan Yesus, mengalami lahir baru. Suatu perubahan yang dahsyat, yang mengubah seseorang dari roh dulu. Ya. Kegiatan agamawi tidak menguduskan kita. Tuhan Yesus datang menyuci kita dari dalam, saudara. Itu harus kudus dulu. Tapi nggak cukup sampai di situ saja. Roma mengatakan apa, nanti kita baca ayat 2. Setelah itu jiwa kita yang kita harus terus dibersihkan, saudara. Inilah yang menjadi satu tantangan yang besar. Karena tidak sekali saja, tidak 2 kali saja, tetapi seumur hidup kita harus basuh diri kita dengan firman dan doa. Sama seperti kita mandi setiap hari. Ya tentu adanya yang mandi setiap minggu, ada yang mandi setiap bulan, ada yang nggak mandi-mandi. Ya saya nggak tahu bagaimana. Tetapi yang saya tahu kalau kita mau bersih kita mandi setiap hari. Ya kan? Apalagi di cuaca yang panas seperti di Bali ini, keringetan. Ya, saya pun jadi gosong. Kita tuh mandi setiap hari. Ya, kita nggak boleh katakan, lu udah mandi belum? Gue udah mandi seminggu yang lalu, nggak usah mandi lagi. Oh saudara, nggak ada yang berani deketin saudara, ya bayangkan itu baunya. Jadi dalam hal rohani pun sama, saudara. Sebersih apapun dulunya kita bersihkan tubuh kita, kita tetap harus bersihkan lagi. Seberapa besar anugerah Tuhan yang telah menyucikan dari dosa, kita terus harus datang kepada Tuhan untuk dibasuh lagi di dalam hadiratnya. Memperbarui pikiran kita. Makanya dikatakan ayat 2, ini hal yang penting. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kenapa jangan serupa dengan dunia ini? Karena pada intinya dunia ini adalah dunia yang berdosa. Kalau kita serupa berarti kita mendekati diri kita dengan hal-hal duniawi. Apa yang terjadi? Ya kita tercemarlah, saudara. Kita tidak mau serupa aja kita bisa. Ya kita tahu kan saudara, hidup kita tuh kadang tetap bisa melanggar perintah Tuhan dan berdosa di hadapannya. Apalagi kita mau serupa dengan dunia. Ya sama juga artinya begini, saudara. Kita tuh leburkan diri tuh di dalam sampah dunia. Atau di dalam kotoran dunia, saudara. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia itu. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah di sini yang saya mau tekan. Pembaharuan akal budi. Dari mana? Bukan di luarnya. Kegiatan rohani yang kita harus prioritaskan dan utamakan adalah kehidupan rohani yang ada di dalam diri kita. Bukanlah kegiatan gereja yang sehari-hari. Itu bagus, saya mau saudara tahu, jangan salah. Kita harus tetap bergereja setiap minggu, ikut ibadah dan sebagainya, pendalam Alkitab dan sebagainya. Tetapi ingat saudara, yang Tuhan kehendaki adalah kehidupan pribadi kita setiap saat dan setiap hari. Adanya di mana? Kegiatan ada di dalam sini. Nanti kita lihat kenapa di dalam sini. Sehingga kamu dapat membedakan
Manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Karena dengan memperbarui akal budi kita, maka kita baru mengetahui dengan baik apa yang berkenan dengan Allah. Gak gampang ya saudara, seringkali. Saya aja kadang-kadang terus terang masih banyak belajar dalam hal ini saudara. Karena seringkali hal yang berkenan kepada Allah itu bertentangan dengan kedagingan kita. Kedagingan itu kadang-kadang bisa kuat saudara, yang mau menguasai kita. Itulah itu makanya Paulus katakan, oleh Rohmu mematikan, menyalibkan kedagingan kita itu. Sehingga saudara, langkah kita sesuai dengan kehendak Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Mari kita lihat Efesus pasal 6 saudara. Kita lihat Efesus pasal 6. Perlengkapan rohani. Ayat 13. Sebab itu, ya pasal 6, Efesus pasal 6 ayat 13. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirah keadilan. Kakimu berkasutan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Perhatikan saudara, iblis tidak pasif, iblis tidak diam-diam. Saudara mau damai, dia belum tentu mau damai dengan saudara-saudara. Ini masalahnya selama kita hidup di dunia ini, kita tuh oke lah, lu jangan pusingin gua jangan pusingin lu. Mari ya kita damai. Nggak bisa saudara, iblis tuh nggak mau damai sama kita. Ini harus kita tuh perhatikan saudara, harus kita sadar, iblis tuh tidak pernah damai. Saya tinggal di tempat ini damai, enak. Tetapi di alam roh itu mereka nggak pernah mau damai, saudara. Dengar baik-baik. Nah, apa yang terjadi? Dia tuh sering melontarkan panah kemana? Ke pikiran kita, saudara. Panah api dari si jahat. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan. Ketopong keselamatan, helm. Ya. Saya baru tahu pakai helm tuh panas saudara. Sebab sekarang saya belajar naik motor dan harus pakai helm. Dulu naik mobil nggak usah pakai helm ya. Tapi naik motor harus pakai helm. Kenapa? Karena kepala ini juga sama. Kalau kepala ini cedera, sama juga orang itu nggak bisa hidup. Demikian di dalam rohani, saudara. Memang hati sudah diperbarui. Tapi sekarang peperangannya ada di mana? Nih. Ke topong keselamatan yang ada di kepala. Jadi kita taruh helm. Helm rohani ya saudara, bukan helm motor. Helm rohani sehingga panah itu nggak mempan masuk. Ingat saudara, seperti saya katakan. Sebelum kita jatuh dalam dosa, dalam tingkah laku, itu selalu jatuh dulu di dalam pikiran. Jatuh dulu di dalam imajinasi. Jatuh dulu dalam hayalan-hayalan yang bukan saudara. Kegiatan kita saudara, bukan kegiatan aktivitas. Itu penting, tetapi yang prioritaskan adalah kehidupan ini. Kehidupan akal budimu,
kehidupan imajinasi kita, kehidupan apa yang kita renungkan, hati-hati kita selalu perhatikan. Jika ada sesuatu yang masuk, saudara, dan membuat kita memiliki pikiran-pikiran yang jahat. Ya, yang jahat itu bukan berarti hanya di dalam hal seksual, keiri hatian, cemburu, keserakahan. Itu tuh mulai masuk, itu kita jangan layani, saudara. Tolak semua itu. Sebelum kita jatuh di dalam tingkah kita, kelakuan kita, sikap kita, ini terus diserang. Saya tahu banget, saudara. Inilah yang menjadi satu hal yang kita perlu sebagai umat Tuhan menyadari, saudara. Maka kita baru dapat mengatasi segala godaan. Makanya, saudara, kenapa kita harus selalu datang kepada Tuhan secara periode. Jadi saya mau tekankan beberapa hal ini yang penting. Lalu bagaimana, Pak? Bagaimana nih saya mengatasinya? Nah, jika sekarang saya udah terbelenggu, ya, ada orang sudah mulai terbelenggu dengan dosa yang ada di pikiran kita, saudara. Itu nggak lama lagi udah pasti jatuh dalam tingkah laku mereka. Ada yang masih, ya istilahnya tuh seperti lalat, masih turun, ya, letakkan tainya di atas pikiran kita. Ya, itu masih bisa kita bersihin lah gitu, ya. Tapi kalau dia udah mulai berakar dan udah mulai belenggu, saudara, dia harus hati-hati. Ini lebih sulit untuk kita mencabut akarnya, saudara. Ya karena sekarang udah juga mulai ada tanaman, saya melihat, saudara, itu rumput-rumput liar. Kalau akarnya udah mulai masuk dan berakar ke kiri kanan, itu mau cabutnya itu bisa sulit banget. Ternyata pas dicabut itu akarnya di dalam tanah itu banyak, saudara. Udah kemana-mana, sama dengan dosa, saudara. Makanya seperti saya katakan, yang pertama yang kita harus cegah, jangan sampai dia sudah berakar. Pada saat dia mau masuk di dalam benih pikiran kita ini, kita harus buru-buru cabut itu, saudara. Nah, bagaimana, saudara? Bagi kita yang belum terbelenggu, ya kita harus, kalau kita mau mencegah ini, ya kita harus selalu datang kepada Tuhan dalam doa, merendahkan hati, merenungkan firman, setiap hari berdoa supaya jangan sampai pikiran yang jahat ini masuk ke dalam kita. Ya kita guard lah gimana ya, kalau seperti kita tuh menjaga satu negara, ya kita harus ada tentara-tentara untuk menjaga. Ya sama, pikiran kita tuh harus taruh tentara-tentara firman Tuhan tuh. Supaya kita menolak semua yang jahat. Kedua, secara rutin doa puasa. Ya, sekuat kita, saudara, semampu kita. Istilahnya tuh ada saat-saat tertentu datang kepada Tuhan dengan merendahkan hati berapa hari. Kalau kita mau hidup benar, saudara, dan kudus di hadapan Tuhan. Lalu bagaimana mereka yang sudah terbelenggu? Yang terbelenggu, saudara, harus bertobat dengan sungguh-sungguh. Bertobat dengan sungguh-sungguh, karena dosa di dalam pikiran juga sama dosa kepada Tuhan. Karena Tuhan itu di alam roh. Jatuh dalam pikiran itu dosa, udah sama di mata Tuhan tuh jatuh dalam dosa, saudara. Makanya kita perlu bertobat dengan sungguh-sungguh. Dan kemudian, saudara, hentikan segala masukan-masukan yang ya saudara harus tahu ya. Pertama, iblis itu misalnya ada yang terbelenggu dengan pornografi. Itu pertama masuk, nggak ditolak dulu. Akhirnya apa? Dia renungkan, dia hayalin, dia senang. Kemudian dikuatkan tuh. Belenggu itu dikuatkan dengan apa? Dengan terus lagi melihat pornografi. Terus tiap hari lagi melihat-lihat di mana-mana di komputer. Itu akan menambah, saudara. Nah, itu akan mulai memikat. Lalu harus diapain? Diputuskan. Masukan-masukan itu harus diputuskan.
Itu yang menguatkan kejahatan itu harus dipatahkan dulu. Sehingga dia tuh mati istilahnya. Belenggu itu dalam pikiran kita. Mulai kita masukkan hal-hal yang rohani, yang kudus di dalam pikiran kita. Barulah itu bisa tercabut, saudara. Ingat, itu belenggu tidak mudah, saudara, saya dapat mengerti. Tetapi dengan pertolongan Tuhan Yesus, pertolongan Roh Kudus, pertolongan firman Tuhan, saya yakin umat Tuhan sanggup mengatasinya. Karena kita lebih dari pemenang. Haleluya, saudara. Jadi saya tekankan, saudara, hal ini penting. Hari ini saya mau sampaikan kehidupan rohani, kegiatan yang kita harus utamakan. Bukanlah di luar, saudara. Namun saya tidak katakan kegiatan di dalam gereja itu tidak baik. Ingat, itu sangat bagus jika saudara sekolah minggu, ajar atau di mana saja terlibat, itu bagus. Tetapi ingat, saudara, khususnya saat ini, pandemi ini. Apa yang kita harus tekankan? Karena kegiatan gereja sudah jauh berkurang dibanding sebelumnya. Lalu apa kegiatan yang perlu kita tekankan? Yang lebih dari dulu, yaitu kegiatan kehidupan di batin kita. Kehidupan rohani di dalam diri kita. Bersekutu dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Dan kadang perlu berdoa puasa. Supaya api Roh Kudus itu akan terus menyala-nyala. Karena tidak lama lagi saya yakin waktunya Tuhan akan terjadi suatu kebangunan rohani. Akan terjadi sesuatu lawatan Roh Kudus di atas umat Tuhan. Mari kita sama-sama siap supaya terus kuduskan diri untuk siap menjadi bejana Tuhan. Penuai-penuai di akhir zaman. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan memberkati. Saya berdoa firman ini dapat membangun kehidupan kita semua di dalam Tuhan. Jauh dari yang jahat, hidup di dalam kekudusan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara, saya angkat saudara untuk angkat tangan. Terima berkat saudara pagi hari ini. Haleluya. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas firman-Mu pada pagi hari ini. Dan biarlah semua yang mendengarkan dapat diteguhkan dan lebih lagi melekat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan lebih dalam lagi. Saudara-saudaraku yang kekasih, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati, sampai kita jumpa lagi minggu depan. Saudara, jika saudara mau dengar firman Tuhan yang lain, saudara selalu bisa ke Gereja Guiding Light di YouTube. Ya, saudara bisa dengarkan firman-firman yang saya sampaikan. Saya berdoa itu semua menjadi berkat bagi saudara. Amin.